Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengumumkan bahwa 3 orang telah meninggal dunia setelah terkonfirmasi positif terhadap hantavirus di kapal pesiar MV Hondius yang berlayar dari Argentina menuju Tanjung Verde. Tindakan pencegahan pun sudah dilakukan dengan melakukan karantina terhadap para penumpang. Seberapa bahayakah hantavirus dan apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari penyebaran virus tersebut? Halo, perkenalkan saya Yopi Setiawan, dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Parahyangan. Tikus kita ketahui hanya sebagai hama pengganggu saja, tetapi lebih jauh daripada itu, tikus dapat menyebabkan infeksi pada tubuh manusia, salah satunya hantavirus. Hantavirus adalah infeksi yang disebabkan oleh kelompok virus dari golongan Hantaviridae yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan dan penyakit yang serius pada manusia. Penyebarannya hantavirus melalui urin, kotoran, ataupun air liur dari tikus. Pada awalnya, gejala untuk infeksi hantavirus ini gejalanya ringan seperti penyakit virus lainnya, seperti demam, sakit kepala, sakit badan, kelemahan tubuh, dan gangguan pencernaan seperti mual, muntah, nyeri perut, ataupun diare. Tetapi infeksi ini dapat berkembang kepada gejala yang lebih berat, seperti yang pertama, hantavirus pulmonary syndrome, di mana seseorang akan mengalami sesak nafas yang berat, batuk yang hebat, dan juga gangguan fungsi dari paru-paru. Yang kedua adalah HFRS, yaitu hemorrhagic fever renal syndrome, di mana seseorang dapat mengalami perdarahan pada organ bagian dalam dan juga gangguan fungsi dari ginjal. Pada kondisi yang berat, seseorang dapat mengalami gangguan dan juga kerusakan organ yang berat dan akhirnya menyebabkan kematian. Penularan hantavirus ini berasal dari ketika kita menghirup udara yang terkontaminasi oleh partikel virus dari kotoran atau urin yang sudah mengering. Ketika kita mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi air liur dari tikus tersebut, atau ketika kita menyentuh permukaan dari benda yang terkontaminasi dari air liur. Saat ini belum ada vaksin untuk mencegah terjadinya infeksi hantavirus. Oleh sebab itu, pencegahan menjadi kunci utama. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk mencegah infeksi hantavirus. Yang pertama, pastinya kita perlu menjaga kebersihan rumah dan mencegah terjadinya kontak dengan tikus. Yang kedua, kita perlu menutup atau menaruh makanan pada wadah yang tertutup sehingga tidak terjadi kontaminasi oleh tikus. Yang ketiga, ketika kita mengetahui ada area yang mungkin terkontaminasi urin atau kotoran tikus, kita perlu membersihkannya dengan beberapa langkah berikut ini. Kita pastikan sirkulasi udara pada ruangan tersebut cukup baik, dan pastikan pintu dan jendela terbuka sehingga sirkulasi udara pada ruangan tersebut dapat mengalir dengan baik. Pastikan kita menggunakan alat pelindung diri, yaitu masker dan juga sarung tangan untuk membersihkan kotoran tersebut. Dan juga jangan langsung menyapu atau melakukan vacuum cleaner pada kotoran tersebut, tetapi harus dibasahi kotoran tersebut dengan disinfektan, setelah itu baru dibersihkan. Setelah melakukan pembersihan, jangan lupa kita perlu mencuci tangan. Dan yang terakhir, akan sangat baik ketika kita mengkontrol populasi tikus di sekeliling rumah kita sehingga tikus tidak masuk ke area rumah kita. Untuk kesimpulannya, hantavirus adalah penyakit yang disebarkan oleh tikus. Oleh sebab itu, ketika kita dapat menjaga kebersihan dan mencegah terjadinya kontak dengan tikus, kita akan terjaga dan terlindungi dari penyakit infeksi hantavirus. Demikian video kesehatan ini. Terima kasih telah menyimak. Sampai berjumpa di video kesehatan selanjutnya.